Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally, saya adalah salah satu pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman di Universitas Telkom. Saya akan coba melanjutkan pembahasan post-test minggu ketiga, kali ini terkait program bilangan mutlak atau absolut. Jadi di sini ada 3 bagian yang harus kita isi, yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C gitu ya. Pertama-tama mungkin kita harus mengerti dulu apa itu bilangan mutlak gitu. Bilangan mutlak adalah bilangan yang nilainya tidak pernah negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya bilangan -1, berarti bilangan mutlaknya adalah 1 gitu ya. Jadi makanya di sini kalau kalian perhatikan, di sini ada satu aksi yang mengalihkan bilangan yang bersangkutan. Ini kan bilangannya disimpannya di variabel namanya n gitu ya, dengan -1 gitu ya. Jadi mungkin dari situ harusnya kalian sudah kebayang bahwa berarti ini kalau hasilnya sampai negatif, maka dia harus dikalikan -1 untuk mendapatkan bilangan mutlak gitu kan ya, karena negatif dikalikan dengan negatif, dia akan menghasilkan positif gitu. Sementara ini ada yang langsung dicetak saja, artinya itu si n-nya sudah positif gitu, jadi sudah tidak perlu diolah lagi gitu. Oke, kita lihat di sini di awal kode di baris pertama itu ada perintah untuk memasukkan bilangan -2 ke variabel yang namanya n gitu. Jadi saya punya satu variabel n, kemudian isinya -2 berarti ya setelah melewati kode baris pertama. Nah, selanjutnya di sini ini sebenarnya dari ciri-cirinya udah tahu ya, ini kan ada titik 2 gitu ya. Terus kemudian ini adalah operasi perbandingan gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa ini pasti if ini gitu ya. Jadi kan ya. Maka yang bagian A adalah pertanyaan apakah si n-nya itu adalah negatif atau bukan gitu ya. Kalau dalam kasus ini kan kelihatannya ya pasti negatif lah, orang tadi disetelnya minus gitu ya. Tapi ini ceritanya kita kan nggak tahu gitu ya. Si n-nya itu kan kita bisa dapetnya dari input atau dari manapun gitu ya. Jadi ceritanya nggak tahu, dan kita di sini di baris kedua akan melakukan pengecekan apakah n-nya kurang dari 0 gitu. Artinya nilai bilangannya negatif nggak sih gitu ya. Kalau bilangannya negatif, maka saya harus melakukan aksi ini kan, dikalikan dengan -1 gitu. Jadi ini sebenarnya mungkin kalian bisa lihat polanya, karena tugasnya adalah mencetak gitu ya. Berarti ini yang B ini yang mencetak gitu. Maka yang saya print itu bukan n gitu, karena n-nya negatif nih gitu. Kalau negatif berarti harus saya kalikan dulu dengan -1 tuh si n-nya, supaya nanti keluarnya dicetaknya menjadi bilangan positif gitu lah ya. Nah, tapi kalau misalnya enggak gitu ya, ternyata n itu bukan positif, bukan negatif, sorry, berarti kan dia positif gitu ya. Maka ya sudah, dicetak saja seadanya gitu, karena sudah positif, tidak perlu diolah apa-apa lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi ini jawabannya, yang A itu if, yang B itu adalah print, kemudian yang C itu adalah else gitu ya. Kenapa else? Kenapa bukan elif? Saya nggak tahu ya ada pilihannya atau enggak. Tapi sebenarnya kalau misalnya tidak ada pilihan else, kemudian hanya ada pilihan elif n lebih dari sama dengan 0 misalnya, ya itu boleh aja sih, atau n lebih dari 0 gitu ya. Itu boleh aja dipilih gitu ya. Hanya kalau misalnya kita memang harus buat dari scratch, itu dari awal gitu ya, itu lebih baik else gitu, karena kalau bukan bilangan negatif ya pasti dia bilangan 0 atau positif gitu ya. Jadi kita tidak perlu cek lagi gitu ya, menghabiskan energi gitu untuk ngecek lagi. Oke, karena tidak ada bedanya ketika bilangannya positif atau bilangannya 0, tidak diminta sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi kita satukan saja di dalam else. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.